Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa
kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
bersukacita. Cuman satu Tuhan, kami mau senangkan hatinya Tuhan Yesus saja. Kami mau senangkan hatinya Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik, untuk semua yang Tuhan boleh kasih dalam hidup kami. Kami mau kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, amin. Haleluya.
sukacita yang dahsyat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan untuk setiap pujian penyembahan kami, biar yang sakit Engkau sembuhkan, biar yang berbeban belah Tuhan Kau berikan kelegaan, yang berputus asa Tuhan Kau berikan jalan keluar. Untuk setiap pergumulan kami Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan, Engkau yang menjadi jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau buka hati kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap firman yang ditaburkan akan berbuah Tuhan, manis rasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Tuhan, kami akan memuji Engkau selama-lamanya firman Kami. Terima kasih Tuhan, bukan kami tempat-Mu yang kudus, rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk kami menerima segenap karya-Mu dan firman kami yang sudah Kau berikan, menyatakan bagi kami di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk kami terima, untuk kami hidupi, dan segala sukacita Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi yang ini juga Tuhan, tak lupa berdoa dan bersyukur kalau Oma Sitompul sudah bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau yang memberkati, berikan kekuatan untuk Roy dan Bu Rizali. Kami percaya Tuhan, perpisahan adalah satu kesedihan. Kami tahu, kami sadari Bapak. Tapi kami tidak mau berlama-lama dengan kesedihan yang ada. Karena kami tahu persis Tuhan, Oma Sitompul tidak kemana-mana. Dia ada bersama-sama dengan Kau di kerajaan sana. Terima kasih Tuhan, perpisahan yang ada kami tahu perpisahan sementara. Sebab kami akan berjumpa kembali bersama-sama dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semuanya kami taruhkan ke dalam tangan Bapa, setiap semua keluarga besar di Roy Indonesia. Mudah dapatkan kekuatan, kehiburan daripada Kau sendiri dan kuasa Kudus. Kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan Bapa. Proses pemakaman dan semuanya Tuhan, kami percaya semuanya dalam rencana-Mu yang indah, semua dalam karya-Mu yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Bapa menyerahkan roh ini jengkal-jengkal ke dalam tangan-Mu. Terlebih dalam hati dan pikiran kami. Semuanya kami tundukkan, kami taruhkan di bawah kebenaran firman. Karena firman memberikan hidup dan memberikan hidup dalam segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur, percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Ya, shalom semuanya. Ya, pagi kita ini berapa minggu yang lalu saya sempat saudara ke rumah sakit di mana Oma Sitompul dirawat, dan saya percaya bahwa setiap kerinduan kita saudara, saya ingat pada saat saya berdoa saudara, sebelum saya berdoa Oma Sitompul nyanyi, dan dia suka sekali lagu ini saudara. Dia suka nyanyi lagu itu sampai nyatakan kerinduannya untuk kembali ke Yerusalem. Dia nyanyikan mana? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kita tahu saudara, kerinduannya Oma Sitompul sudah terjadi dalam hidupannya. Amin. Dan kita tahu, saya katakan perpisahan ini jangan membuat kita ya seperti orang yang tidak percaya. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, pada saat jantung kita berhenti berdetak, pada saat kita ya meninggalkan dunia ini, itulah kehidupan kita yang sesungguhnya saudara. Amin. Itulah kehidupan kita yang kekal selama-lamanya. Untuk itu ya mari kita bersama-sama saudara bersukacita bahwa di dalam Tuhan keselamatan itu menjadi kepastian bagi kita semuanya. Amin. Amin. Untuk itu ya, saya pagi hari ini saya lanjutkan kembali saudara firman Tuhan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu mengenai kasih Tuhan bagi kita semuanya. God's love for you. Amin. Nah, kita mau belajar sungguh-sungguh saudara bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya menyertai kita pada saat kita menerima Tuhan, bahkan kita yang ada sekarang ini, tapi kasih Tuhan itu menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Amin saudara. Nah untuk itu, jadi mari kita melihat bahwa kasih Tuhan itu, kita belajar saudara, akan memulihkan. Kalau kita mengetahui kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita semuanya, ini akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ini akan membawa kehidupan kita itu semakin, saya katakan, sebab
Bukan kita mengasihi Tuhan, tapi dikatakan kasih Tuhanlah mengasihi kita semuanya. Amin. Amin. Ya, kita buka kita saudara 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Saya lompat dulu sampai kita kembali saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Apa dikatakan? Dalam hal inilah apa saudara? Kasih Allah apa saudara? Sempurna. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Itu kalau kita mempunyai apa saudara? Keberanian untuk percaya. Nah hari-hari ini kita ditakuti dengan berbagai hal. Sehingga kita tidak punya keberanian bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saya. Bahkan iblis memutarbalikkan. Seperti di Taman Eden. Kamu nggak bisa makan kan semua pohon ini? Nah, makanya kamu kan mesti begini kan? Tapi kita lihat di sini, saudara harus punya keberanian. Karena itu menandakan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Dikatakan karena keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Amin. Kita percaya saudara, sama seperti Dia. Sama seperti Dia, siapa saudara? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus duduk di mana? Duduk di surga, sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Nah, demikian juga kita saat hari ini. Saudara percaya atau tidak percaya? Ya, saudara believe it or not. Saya mau katakan, saudara dan saya senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bukan saya ngomong, firman Tuhan demikian juga kita juga ada di dalam apa saudara? Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. As He is, so are we in this world. Sebagaimana Dia, demikian kita juga di bumi ini. Amin. Kita percaya kalau Yesus, kalau Dia sudah mati dan bangkit, berkenan di hadapan Bapa, kita semuanya berkenan di hadapan Bapa. Amin. Bukan karena saya saudara, tetapi karena Tuhan. Amin. Untuk itu ayat 18 kita lompat ayat 18 kita baca selanjutnya. Dikatakan apa? Sebentar saya naik ke atas. Karena itu ayatnya 18, 1 Yohanes 4 18 dikatakan di dalam kasih apa saudara? Tidak ada ketakutan. Amin. Amin. Mau apapun tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna apa saudara? Melenyapkan ketakutan. Amin. Amin. Tidak ada ketakutan. Jadi betapa harus kita pahami, betapa harus kita mengerti bahwa di dalam Tuhan tidak ada, dikatakan di dalam kasih yang sempurna, tidak ada apa saudara? Tidak ada ketakutan. Nah, sebentar kita belajar saudara. Kenapa ayat-ayat ini dituliskan semuanya? Kita belajar. Sebab ketakutan itu adalah mengandung apa saudara? Hukuman. Barang siapa apa dikatakan takut, ia tidak sempurna di dalam. Nah, artinya apa kasih di sini? Apa takut dalam artinya apa saudara? Takut mempunyai hubungan dengan Tuhan. Takut menerima kasih Tuhan. Takut di dalam menghadapi banyak hal. Takut ya, mau takut sebutkan. Takut masa depan, takut apa? Karena kita tahu saudara, ya, kita naik 1 Yohanes 4 ayatnya ke-10 dikatakan apa? Ayatnya ke-10, 1 Yohanes 4 ayatnya ke-10 dikatakan apa? Inilah kasih. Saya berulang kali sampaikan ayat ini saudara. Amin. Bukan kita yang telah mengisi Allah, tetapi Allah yang apa saudara? Yang telah mengasihi kita. Yang telah mengasihi kita. Amin. Apa itu kasih? Ya, saya enggak salahkan, sebentar kita belajar sama-sama. Bukan saya untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhanlah yang mengasihi saya. Buktinya apa? Dengan dikatakan Dia mengasihi kita, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Amin. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, sehingga dikatakan kasihnya yang tadinya saya sampaikan minggu yang lalu, kita terpisah dari Tuhan, tetapi dengan korban Kristus kara itu kembali mendekatkan kepada kita, sehingga apa yang Bapa miliki, kasih yang Tuhan miliki, ini menjadi bagian kita semuanya. Amin. Kalau kasih ada di kehidupan kita saudara, kita sungguh menyadari kasih Tuhan ada di kehidupan kita. Saya mau katakan, semuanya boleh meninggalkan kita. Semuanya boleh saudara tidak miliki. Tapi kalau saudara memiliki kasih Tuhan, itu cukup bagi saudara. Amin.
Amin. Untuk itu mari kita menyadari sepenuhnya saudara. Saya naik ke atas lagi. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Jadi lihat kiri kanannya, masih ada yang takut-takut, muka takut-takut ya. Ada yang takut saudara. Takut ini, takut itu, takut ini. Sampai ada kelompok suami-suami takut istri. Ingat, kelompok-kelompok apa saudara? Suami-suami yang mengasihi istrinya karena dia dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu dikatakan. Jadi untuk itu kita beraktivitas. Ya. Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Ini surat Paulus saudara ya. Surat Yohanes sudah dikatakan. Marilah kita apa saudara? Saling mengasihi. Sebab kasih itu apa saudara? Tadi kita sudah belajar. Kasih itu berasal dari Allah. Amin. Bukan kasih kita ya kepada saya katakan, tapi kasih Tuhan yang keluar dari kehidupan kita. Sebab kasih itu dikatakan itu berasal dari Allah. Amin. Dan setiap orang yang apa? Ya, saya mau tanya saudara, apakah hari-hari ini kita masih hidup di dalam kasih Tuhan? Apakah masih ada kasih kita? Setiap orang yang mengasihi lahir dari 2 Korintus 5:17, saudara dan saya ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya baru sudah. Nah, tidak ada alasan kalau saudara katakan saya ada ciptaan baru, bahkan bahasa roh. Kalau bahasa roh kiri kanan bahasa semuanya saudara, tapi tidak ada kasih dalam hidupannya. Amin. Sesungguhnya kita tidak sedang mengenal apa saudara? Kita tidak sedang menerima atau kita tidak lahir dari kasih itu. Amin. Untuk itu mari saya mau mengajak kita semuanya, kita belajar sama-sama saudara ya. Dengan kita tahu tidak ada ketakutan. Untuk itu dikatakan kita punya keberanian. Mau kapanpun Yesus datang. Mau kapanpun, saya nggak suka bilang kita dipanggil. Maupun kita kapan kita selesai tugas kita di atas muka bumi, kita kembali kepada Bapa. Itu tidak ada ketakutan. Bahkan apalagi kalau sehari-hari ini ada di dalam Tuhan, kita harus mempunyai keberanian untuk percaya. Amin. Saya katakan setiap pagi saya orang yang paling disayang Tuhan. Berani-beraninya Bapak ngomong begitu. Yes, saya tahu karena kasih Tuhan di atas segala-galanya. Kasih Tuhan ya dikatakan kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan apa yang kamu lakukan. Amin. Kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan itu adalah buah daripada kasih Tuhan. Amin. Amin. Saudara bisa nangkap sampai di sini karena kita sudah belajar saudara ya. Marilah kita kasih saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari kalau saudara sadar saudara ciptaan yang baru, saudara mempunyai kasih, biarlah itu saudara bagikan kasih ini dikatakan supaya kita saling mengasihi. Kenapa kita jarang atau bukan kita berkesulitan untuk kita mengasihi? Dikatakan biar saling malah kita saling mengasihi dengan kata lain. Akan kita saling mengasihi sebagai anak-anak Tuhan. Yes, itu pasti. Tapi lebih daripada itu, biarlah kasih ini juga dirasakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kasih itu tidak pandang bulu. Kasih Tuhan itu yang kita terima. Itu mau orangnya hitam, mau orangnya putih, matanya sipit, matanya belok, semuanya untuk mereka. Amin. Amin. Kasih Tuhan untuk kita semuanya. Untuk itu, setiap yang lahir dari Allah dikatakan apa saudara? Nah, dengan tidak adanya ketakutan, saudara, untuk kita datang kepada Tuhan. Kenapa saudara tidak ada ketakutan? Kita untuk hari penghakiman itu. Ya, karena kita semuanya dikatakan orang-orang yang saudara yang menerima kasih itu. Saya mau tanya, siapa yang menerima kasih kepada itu? Siapa yang menerima kasih itu? Enggak ada yang terima. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh itu setengah tiang, saudara. Saudara percaya bahwa saudara itu disayang Tuhan. Amin. Untuk itu kalau saudara tidak percaya, ya kita kembali lagi ke Taman Eden. Seperti Hawa ditipu oleh binatang itu. Ya kamu kan gak bisa makan ini. Kamu kan gak bisa melayani. Siapa bilang kita gak bisa melayani?
Kamu kan nggak bisa berdoa. Siapa bilang? Kamu kan semuanya, saudara. Karena ketakutan ini, karena hubungan kita yang tidak benar, membatasi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, ada nggak yang Tuhan tidak selesaikan di atas kayu salib? Ada nggak? Oh, ini Tuhan nggak selesaikan, makanya mesti saya selesaikan lagi. Ada? Ada? Kalau kamu, berarti kamu udah jadi Tuhan Yesus yang kedua. Firman Tuhan mengatakan dia menyelesaikan satu kali sempurna. Amin. Dia membawa darahnya sendiri masuk ke ruang maha suci untuk menjadi korban. Amin. Amin. Untuk itu, saudara, jangan ada ketakutan. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Karena engkau adalah, saya katakan, engkau dikatakan semuanya yang lahir dari Allah. Itu semuanya dikatakan mengenal. Halo? Kata mengenal di sini saya katakan sekali lagi, dinosko. Sudah ulang-ulang kali saya sampaikan. Kata mengenal di sini, saudara, ya, saudara tidak mempunyai hubungan yang intim. Kenapa saudara kita tidak mempunyai, kalau tidak mengenal dengan baik? Karena saudara tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Saudara tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Saudara hanya tahu Jokowi, tapi kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Jokowi. Tuhan mau kita mempunyai hubungan seperti suami istri. Ya. Amin. Pak Wijoyo, siapa yang tahu Pak Wijoyo? Bu Wijoyo lah. Amin. Nah, Tuhan mau supaya saudara kenal Bapamu. Saudara mengenal siapa Yesus yang memiliki segala-galanya itu. Ya. Amin. Untuk itu, ya. Kita baca sama-sama Roma 5 ayat ke-8 supaya kita boleh melihat lagi lebih detail. Karena kita lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah, saudara, apa saudara? Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa, saudara? Kristus telah mati untuk kapan, saudara? Saudara lulus kom? Saudara jadi pendeta? Kapan? Bahkan dikatakan ketika kita masih, bukan saudara saya kompromi dengan saudara, oh kalau begitu kita buat dosa lagi, Pak. No, dosa pasti ada konsekuensinya. Dosa pasti ada konsekuensi. Tetapi saya mengatakan, saudara, kita mengerti di sini Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa, saudara? Kristus telah mati bagi kita. Untuk itu, nah kita ini berjalan di atas muka bumi ini, lihat ke depan. Kalau saya anggap ini jurang, saudara. Ini apa, saudara? Jurang. Kalau kamu berdiri berapa meter kira-kira ini, saudara? Ya, kira-kira 2-3 meter dari jurang ini. Saudara jatuh ke jurang enggak? Saudara jatuh enggak? Enggak. Saudara semakin dekat kira-kira 2 meter, saudara jatuh enggak? Tapi saudara sadari, saudara semakin dekat kepada dosa, konsekuensi dosa semakin dekat kepadamu. Kalau kamu mulai bermain-main dengan dosa, kamu enggak jatuh. Tapi kemungkinan besar kamu akan bisa jatuh. Apalagi kamu jalan sekitar setengah meter. Enggak apa-apa, Pak, dosa-dosa sedikit. Yang ngerokok 1-2 batang enggak apa-apa, Pak. Kamu tahu konsekuensinya makin dekat. Halo? Amin. Untuk itu kita sadari. Tuhan memberikan kita anugerah untuk kita mengerti. Jangan dekat-dekat ke sana. Sebentar begitu saudara jatuh, saudara main-main di pinggir jurang. Ya. Ganggu istrinya orang, suaminya orang, enggak ada di sini. Afrika banyak. Bermain-main. Saya katakan kemarin, disuruh beli barang. Saya dikenari, tulis berapa, Pak? Ini harganya berapa? 1 juta. Bapak mau tulis berapa? Tulis 1 juta. Kalau ada kasih, ada kebenaran dalam kehidupan kamu. Amin. Kamu jangan bermain-main di pinggir. Begitu kamu jatuh, ya Tuhan izinkan, Pak, supaya saya bisa jujur. Bukan Tuhan izinkan, kamu yang bikin dosa. Halo? Halo? Jangan tidur-tidur malam, main handphone terus, lihat TikTok, lihat apa terus. Bangun pagi pasti kamu keliengan. Ya. Tidur malam terus, lihat terus begitu. Kamu sedang pinggir. Begitu pingsan jatuh di ke tempat kerja, Tuhan izinkan, Pak, supaya kamu kurang tidur, bro. Amin. Amin.
Dia udah tahu ya postur tubuhnya. Atau kita punya saudara DNA yang berbeda satu yang lain. Yang gampang memproduksi kolesterol. Makan babi terus. Habis itu nggak bisa gerak kakinya. Tuhan izinkan Pak, supaya saya tinggal dalam rumah. Bukan Tuhan izinkan. Tuhan pakai kakimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena saudara nggak bisa atur. Jadi jangan sedikit-sedikit Tuhan izinkan Pak. Bukan Tuhan izinkan, kamunya nggak tidur malam. Amin. Jadi tolong saudara, kita mesti sadari. Sedikit-sedikit Tuhan izinkan, sedikit-sedikit Tuhan izinkan. Tuhan nggak pernah izinkan yang terbaik, yang tidak baik. Kita lihat semuanya yang baik dari mana? Dari atas. Yang tidak baik pasti dari iblis. Amin. Amin. Atau diri kamu sendiri. Ya. Kamu kurang tidur malam, jam 4 baru tidur. Bawa mobil goyang-goyang, ini iblis Pak, saya tolak dalam. Bukan iblis bilang gua nggak apa, kamu yang kurang tidur malam. Halo? Amin. Kalau kita mengenal betapa Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi kita saudara, bahkan saya katakan sebelum kita berdosa, sebelum kita datang kepada Tuhan. Amin. Saya percaya, kalau kita memiliki understanding bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita untuk saudara dan saya. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus dicobai di mana? Ingat Tuhan Yesus dicobai setelah Tuhan Yesus puasa 40 malam. Dia dicobai di mana? Di padang gurun. Dikatakan ada 3 cobaan daripada Tuhan Yesus. Coba saudara, berubah apa saudara? Batu ini jadi roti. Jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. Yang ketiga apa saudara? Sembah aku, semuanya aku berikan kepadamu. Kita lihat di sini. Iblis mengatakan apa? Ada tertulis, jika engkau anak Allah. Tapi dia lupa satu kata. Bahwa pada saat Yesus dibaptis, tingkap tangan terbuka. Ada suara dari surga mengenal apa? Inilah anakku yang. Nah, iblis paling takut. Dia mencoba Tuhan Yesus seperti dia mencoba Hawa. Kamu itu tidak dikasihi. Kamu memang anak, tapi kamu tidak dikasihi. Siapa bilang? Jika engkau anak Allah, dia nggak sambungin, dia nggak padahal iblis tahu nggak? Pada saat tingkap langit terbuka, dikatakan ini anakku yang kau kasih. Tuhan, iblis dengar nggak? Iblis pasti dengar. Ya, pagi hari ini saya mau katakan, saudara dan saya orang yang paling disayang Tuhan. Iblis dengar nggak? Pasti iblis dengar. Tapi iblis apa mau iblis taruh dalam kehidupan kita? Dia membuang itu yang kata dikasihi. Sehingga dia katakan apabila engkau anak Allah. Tapi Tuhan mengatakan ada tertulis bahwa saya bukan hanya anak Allah, tetapi saya adalah anak yang dikasihi. Amin. Untuk itu bagi kita semuanya, kalau kau masuk dalam trial, kau masuk dalam temptation, kau masuk pencobaan, katakan, saya dulu waktu saya konsultan saudara, ya, saya lagi desain Bapindo Plaza saudara, sekarang jadi mandiri. Saya mendesain liftnya, banyak sistemnya saudara. Semuanya kontraktor datang ke saya, karena saya mau masukkan mereknya. Kalau dia masuk ke merek, dia bisa saya tunjuk saudara. Dia tulis, datang ke kantor, minta ketemu dengan saya bolak-balik. Oke, om datang ke kantor. Dia kasih saya, Bapak, saya kasih kertas kosong. Tulis saja Pak, Bapak perlu berapa? Bapak butuh apa? Ya. Saya katakan, Pak, saya itu pada situ belum jadi pendeta, nggak ada apa-apanya. Saudara. Saya bilang, Pak, saya ini orang Kristen, Pak. Tuhan Yesus saya mampu memberikan lebih banyak dari apa yang Bapak bisa berikan. Dia pulang, saudara. Nanti kita belajar sama-sama ya. Tahu nggak? Kalau kamu sadar, kamu dikasih Tuhan, disayang Tuhan. Tuhan mampu memberikan lebih banyak dari apa yang kau butuhkan. Apa yang dunia bisa perlukan, saudara. Amin. Amin. Dia pulang. Dia malu-malu, saudara. Dia kasih saya dasi. Ya nggak apa-apa, kasih saya dasi. Saudara, saya katakan, inilah pada saat saudara mengerti, saudara itu disayang Tuhan. Kita akan merombak hubungan kita kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit, saya nggak bisa berdoa Pak. Saya nggak bisa ini. Siapa bilang nggak bisa? Semuanya Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Siapa bilang saya nggak layak Pak? Iblis yang bilang kau nggak layak.
Ingat baik-baik. Bahkan kamu masih berdosa pun Tuhan sudah mati bagi saudara dan saya. Apalagi engkau hari-hari ini mengerti saya ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kehidupan lama saya sudah selesai. Kehidupan saya baru di dalam Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan Yesus bisa kerjakan, saudara bisa kerjakan bahkan lebih besar. Kata firman Tuhan. Kemarin saya sampaikan di 2 pengertian. Amin. 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 Saya minum dulu, saudara. Kalau saudara terlalu tegang, saya juga tegang. Nggak usah terlalu tegang banget gitu, saudara. Amin. Nah, untuk itu, saudara. Untuk kita punya hubungan, ya, dengan kita menyadari kasih Tuhan bagi kita semuanya, saya percaya hubungan kita, saya percaya dipulihkan. Saya sudah sampaikan, saudara. Masih ingat nggak? Saya pernah kasih contoh, ya. Seandainya di depan, nggak usah di depan lah, di atas deh. Di atas ada tangki air. Mana Pak Kristal? Ada 2 tangki air di atas. Kalau tangki air di atas itu tiba-tiba berubah jadi emas, saudara. Cairan emas. Apa yang saudara bikin? Apa yang saudara bikin? Pak Priyo tahu emas yang banyak di Merdeka di Jawa Timur. Itu emas diproduksi, ya. Ada berharga lah di atas, ya. Apa yang saudara lakukan? Susah loh naiknya. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Atau gak usah di atas deh, susah banget. Di depan deh. Di depan gereja. Ada lautan emas di sana. Apa yang saudara lakukan? Halo? Saya itu hari saya tanya Ucok apa yang kamu lakukan, Ucok? Apa yang kamu lakukan? Ada yang bilang, diambil Pak, saya bawa bawa ember. Saya tanyakan di Metro Permata juga, apa yang kamu lakukan? Saya bawa kontainer Pak. Tapi saya mengatakan, selama kamu pakai ukuran manusia, itu akan habis. Kamu pakai ember, kamu pakai selesai. Kamu pakai kontainer, percaya saya, akan selesai, habis pasti. Tapi kalau kamu bangun hubungan, selama sumbernya tidak kering, saya juga pasti tidak kering. Amin. Kalau sumbernya tetap berbuah, saya juga pasti terus berbuah. Amin. Saya akan bangun koneksi, saya akan bangun hubungan, saudara. Amin. Untuk itu, mari kita lihat di sini, saudara. Ya, ada 2 orang yang dicatat, saudara, di Lukas 19. Oke, sorry. Di Lukas 19 itu berbicara mengenai Sakius. Masih ingat, saudara? Sebelum Lukas 19, Lukas berapa? Luar biasa. Lukas 19 ayat pertama, bisa Lukas 19 ayat pertama bercerita mengenai apa? Bercerita perikopnya mengenai apa? Coba lihat Alkitabnya, cerita apa? Sakius. Nah, kita lihat di sini. Sakius saudara katakan seorang pemungut cukai dan dia orang apa, saudara? Orang kaya. Bukan orang Ambon, orang kaya. Apalagi orang Batak, enggak. Apalagi orang Makassar, enggak. Bukan orang Indonesia, dia orang kaya ditulis. Enggak, saya bercanda ya, jangan tersinggung lagi ya. Sedikit tersinggung. Siti, maksud kita. Nah, kita lihat di sini, saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko, ya, berjalan terus melintasi kota. Ayat yang kedua dikatakan apa? Nah, ini kita mau belajar, saudara, ya. Dikatakan ayat yang kedua, Lukas 19 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Di situ ada seorang apa, saudara? Sakius, seorang pemungut cukai, dan dia seorang apa tadi? Orang kaya. Oke. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Ia berusaha untuk melihat. Nah, ini waktu saya baca ini pertanyaan Sakius lucu juga ya. Dia mau melihat Yesus, orang apakah itu? Orang apakah Yesus itu? Ya orang lah. Ya. Tapi ini mungkin ya keterbatasan dalam bahasa Indonesia mungkin. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Nah, orang apakah Yesus ini, saudara? Nah, kenapa
Kenapa pertanyaan saya? Kenapa Zakheus mau mencari tahu siapa Yesus? Kalau almarhum siapa, si Udin misalkan gitu, ada si Udin lewat gitu loh. Ada yang mau tahu di sini Udin itu siapa? Enggak lah. Atau siapapun yang lewat di sini. Tapi kenapa orang kaya ini mau mencari tahu orang apakah Yesus itu? Apa mungkin hidungnya di belakang atau telinganya di mana? Enggak. Tapi kenapa dikatakan tetapi ia dikatakan apa? Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu Yesus. Dan kata lain, dia pasti something spesial dengan Yesus ini. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Halo? Nah untuk kita baca Alkitab saudara, ya waduh saya lupa bawa gambarnya ya. Nanti lain. Oke. Nanti waktu saya bawa gambar. Seringkali kita tidak teliti. Nah untuk itu kita lihat, dan orang apakah itu Yesus? Nah tentunya saya percaya tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba Zakheus tiba-tiba mau, ada yang ujuk-ujuk sini mau kenal office boy saya di kantor? Enggak ada kan ya? Kalau enggak besok saya bawa ke sini. Seperti kemarin saya sikat saudara. Dia tiba-tiba dia dapat surat, orang tuanya sudah meninggal, dia tiba-tiba dapat surat dari kampung. Ternyata dia punya tanah. Langsung dia ke Michael, Pak, saya minta izin Pak, tiba-tiba saya resign dari kota ini. Dia berangkat langsung ke pulang ke Medan. Ternyata bukan hanya dia punya tanah, dapatkan dari orang tuanya. Ternyata tanahnya ada apa saudara? Tambang emas. Mau kenal? Nanti kasih tahu. Karena ada tambang emasnya, makanya saudara mau kenal. Kita ada sesuatu yang terjadi yang spesial. Nah saya percaya, ya Lazarus, Zakheus ini pasti dia dengar Yesus sesuatu yang berbeda. Iya Pak iya. Saudara mau kenal namanya Mike Tyson? Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia bikin. Ya. Hari-hari ini ya kita berdoa untuk Israel. Saya nggak bicara politik, sebentar kita bicara. Oke. Sampai di mana tadi saya? Oke tuh. Zakheus ya. Ada sesuatu berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, untuk itu saya percaya ada didengar sebelumnya. Sebelum Lukas 19, Lukas berapa? Luar biasa. Benar. Ternyata susunan Alkitab tidak pernah salah. Kita lihat Lukas 18 ayat yang ke-37. Dia kisah terakhir di kisah 18, Lukas 18 itu tuliskan mengenai apa? Mengenai apa saudara? Mengenai Bartimeus. Mengenai seorang yang buta. Ya. Iya Pak iya. Kita baca terus saudara. Nah ternyata orang buta ini kita tahu Bartimeus, dia disembuhkan Tuhan. Nah kita lihat di sini saudara. Ya. Oke, ayatnya di atas sebelumnya ayat 37. Ya 35 mulai. Waktu Yesus apa saudara? Hampir jadi perhatikan. Tadi Zakheus ada di mana? Ada di kota Yeriko. Ini Tuhan Yesus sebelum masuk ke kota Yeriko. Jadi pantaslah kalau Zakheus itu dengar mengenai Tuhan, sehingga sebentar kita lihat saudara. Ya. Karena dia dengar Tuhan Yesus yang berjalan masuki kota Yeriko, di mana di sana ada seorang buta dan pengemis. Halo. Nah, kita lihat di sini cerita ini, kisah ini kita lihat di sini bagaimana Tuhan mau membangun hubungan di sini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta dan pengemis, namanya siapa saudara? Di ayat yang lain di Markus menuliskan namanya Bartimeus. Amin. Nah kita lihat di sini, pada saat itu kita baca ayat 36, dikatakan apa ayat 36, waktu orang itu apa saudara? Mendengar pagi hari ini saudara senang mendengar kabar baik. Bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bagaimana saudara Tuhan mau mempunyai hubungan saudara dan saya. Kalau ada sumber yang tidak pernah habis di kerajaan sorga, Tuhan mau supaya saudara terhubung dengan saudara dan saya. Supaya Tuhan mau supaya sorga terhubung dengan saudara dan saya. Sehingga apa yang saudara perlukan, semuanya tersedia di sorga untuk saudara dan saya. Amin. Nah, kita lihat di sini, waktu orang itu mendengar, orang banyak yang bertanya, apa itu? What is that? Apa sih rame-rame?
ayat 37 dikatakan, kata orang-orang itu kepada orang buta itu, Yesus orang Nazaret lewat. Sebentar kita lihat saudara. Apa sih kenapa sih mesti dikatakan Yesus orang Nazaret? Baik 38. Dikatakan apa saudara? 38. Lalu ia berseru, perhatikan baik-baik. Yesus apa saudara? Anak Daud, perhatikan saudara. Yang hanya orang Yahudi yang mengetahui silsilah mengenai Abraham, Ishak dan karena dia tahu sampai saat hari ini pun orang Yahudi tetap percaya mengenai covenant, ya, mengenai saudara bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan umat Israel dan katakan semua turunannya Abraham, Ishak dan Yakub semuanya itu memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Sehingga orang buta ini dikatakan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan kata lain, orang buta ini mau kembali mempunyai hubungan dengan sumbernya, itu Abraham, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Allah Yahweh. Amin. Amin. Kita lihat di sini orang buta ini mau membangun kembali hubungannya. Dia tidak sebut saja Yesus, tapi dia katakan Yesus anak Daud. Kenapa dia pada dia orang buta? Pasti dia sudah dengar-dengar bahwa apabila engkau adalah turunan Abraham seed, engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. 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 Siapa yang manusia pada hari ini adalah turunan Abraham secara rohani? Kita semuanya. Jangan separuh-separuh saudara. Untuk itu kenapa seperti berkat itu tertahan. Bukan soal tertahan. Berkat itu cukup bagi saudara saya. Tapi masalahnya kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih, ini lebih bagus suaranya. Iblis coba-coba tahan firman kabar baik itu, tapi tidak bisa dia tahan, saudara. Amin. Kabar baiknya, kita lihat orang buta ini mau membangun hubungan dengan Tuhan. Dia katakan Yesus anak Daud. Apa dia katakan? Kasihanilah kami. Kasihan ada kasih Tuhan. Pagi hari ini, saya berdoa sebentar saudara. Mari minta apa saudara butuhkan kepada Tuhan. Minta kasih Tuhan itu melingkupi saudara saya. God's love is for you. Enggak ada yang lain. Amin. Kasih Tuhan untuk saudara saya. Apa yang saudara perlukan? Kenapa sih saya berkatnya seperti tertahan? Pak, bukan berkat yang tertahan. Engkau tidak berani untuk percaya bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang dia sayangi. Amin. Seringkali kita pikir, nah sebentar kita lihat saudara ya. Terus ayat 39. Dikatakan apa? Mereka yang berjalan di depan menegur dia. Dikatakan apa? Kamu diam. Dunia mencoba memberhentikan engkau berseru kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena engkau adalah anak yang dia paling sayangi. Amin. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Amin. Dunia mencoba memberhentikan engkau. Ya. Tempat ibadah di mana-mana dibatasi. Tapi percayalah, dalam hatimu Tuhan tahu apa yang saudara perlukan. Amin. Ngomong dengan Tuhan. Yesus anak Daud. Perhatikan. Yesus anak Daud. Anak Daud, kasihanilah aku. Dia mencoba kembali berhubungan. Ya. Ada program saudara namanya Geni, Geni. Di sana saudara boleh masuk, saudara bisa cari turunanmu di sana, saudara boleh tahu. Ya. Orang buta ini sedang mencoba, bukan mencoba, dia membawa dirinya. Saya ini adalah turunan Abraham, sebab saya tahu Allah mengikat perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Yakub turun ke Daud ke Yesus sampai kita semuanya. Amin. Untuk itu, jangan kalau saudara mengerti bahwa kasih sayang Tuhan untuk saudara dan saya, saudara akan sekitar orang buta, miskin, Tuhan ubahkan. Amin. Amin. Nah kita lihat di sini saudara. Ya. Bagaimana dia membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Kenapa sering kita gagal? Karena sering kita pikir Tuhan gak sayang saya Pak. Buktinya sudah bertahun-tahun. Ya saya gak pernah alami. Buktinya saya juga masih begini-begini. Saya mengatakan pagi hari ini. Kenali Tuhanmu yang mengasihi engkau, menyayangi engkau. Kamu terima apa yang terbaik dari Tuhan. Amin. Pasti tersedia bagi saudara saya. Pertanyaan saya, kenapa sih disebut Nazaret? Jadi orang yang buta,
Yang tadinya ada di pinggir jalan, dia mencoba kembali hubungan dengan Tuhan. Kenapa disebut? Baca ayatnya yang ke-35 tadi, yang ke-35. Ya, Lukas 18:35 dikatakan apa, saudara? Yesus orang, kenapa dia nggak katakan Yesus orang Filipina atau Yesus? Kenapa dikatakan Yesus orang Nazaret? Ada bisa bantu saya? Kenapa dia bawa kata-kata Nazaret? Kenapa, saudara? Gimana Pak Usia? Gimana Pak? Yes. Karena kita tahu dia lahir di Bethlehem. Bisa saudara dia ke Mesir. Setelah itu dia mesti kembali kemana saudara? Ke Nazaret. Sehingga dikatakan Jesus from Nazaret. Nah saudara tahu. Yesus besar di Nazaret. Yesus hidup di Nazaret. Di daerah Kapernaum Galilea. Kita lihat di sini saudara. Ternyata kehidupan Tuhan Yesus ini di Nazaret. Ini saudara membawa. Coba lihat. Yohanes 19 ayat 19. Ternyata orang buta ini mempointing Jesus. Bukan hanya hidupnya. Sampai kepada kematiannya. Dia membangun hubungannya dengan kehidupan Tuhan. Bahkan sampai kematian Tuhan Yesus. Karena kita lihat di sini. Pontius Pilatus sendiri. Saya kebantu baca ini saudara. Dia menyuruh memasang di atas salib Tuhan Yesus. Yesus orang Nazaret. Amin. Orang buta ini mencoba membangun hubungan. Bukan hanya Yesus yang hidup di Nazaret. Terima kasih Pak Wijoyo. Tapi dia membangun hubungan. Bukan hanya hidupnya Yesus. Tapi dengan kematiannya Tuhan Yesus. Hari-hari ini. Kalau kamu percaya, kasih Tuhan untuk saudara dan saya. Bangun hubunganmu. Bukan hanya hidupnya Yesus. Yang memberi makan 5.000 orang. Membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi dia melihat the pointing Jesus. Di atas kayu salib. Bahwa dosamu sudah diampuni. Amin. Amin. Saya percaya kalau kita menyadari ini semuanya. Dengar baik-baik anak-anak muda. Masa depanmu pasti penuh dengan harapan. Amin. Hidupanmu tidak biasa-biasa. Sebab orang buta ini dia tidak hanya melihat kehidupan Yesus menunjukkan mujizat. Tapi dia melihat karya Tuhan. Karena itulah karya Tuhan membawa kehidupan kita di dalam kekekalan. Amin. Membawa kehidupan kita mengenal dia sampai kepada kekekalan. Amin. Untuk itu, begitu betapa pentingnya kehidupan saudara. Saudara akan dilayani seorang hamba Tuhan saudara. Yang berbicara untuk mengenai roh, tubuh dan jiwa. Tatanan rohani dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh melihat kebenaran. Kehidupannya Yesus. Bahkan kematiannya Yesus. Amin. Hari-hari ini kamu yang mana? Di mana kamu sedang melihat? Di mana kamu pointing your life? Apakah kamu lihat dari dunia ini? Atau kamu melihat kehidupan Yesus yang telah menyembuhkan orang yang susah. Melepaskan orang yang terikat. Membangkitkan orang mati. Bahkan memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Orang Bartimeus ini melihat saudara. Amin. Amin. Nah kita untuk itulah saya pelajari. Kenapa Sakius dikatakan. Dia tanya orang apa itu Yesus. Karena dia lihat Bartimeus. Dia dengar Bartimeus. Yang bukan hanya melihat kehidupan Yesus. Tapi dia melihat kematian Tuhan Yesus. Amin. Pontius Pilatus sendiri menuliskan. Inilah Yesus dari Nazaret. Jadi setiap kata untuk firman Tuhan itu saya tolong pelajari. Tidak untuk memberi apa saja. Ya. Kalau kita lihat di sini. Ya. Lukas 18 tadi. Kita lihat di sini saudara. Saya kita selesai saudara. Lukas 18 tadi. Kita lihat di atasnya. Berapa ayat di atasnya saudara. Saya cari ayatnya. Lukas 18. Berbicara mengenai apa saudara? Berbicara juga mengenai orang kaya. Sama-sama bicara orang kaya saudara. Tapi kita lihat di sini. Lukas 18. Tunggu saya. Ayat yang berapa? Ya, Lukas 18. Kita lihat di sini. Ada dikatakan apa?
Lukas 18 ayat yang ke-18. Dikatakan apa? Ada seorang pemimpin bertanya ke guru, apakah yang harus aku perbuat supaya apa saudara? Berhidup yang kekal. Nah, saudara jawab Yesus 19, ya, mengapa kau katakan aku baik? Dikatakan, kita harus mempunyai yang baik. Engkau tahu, 20 dikatakan, engkau mengetahui, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ibumu, ke ayat 21. Lukas 18 21. Kata orang itu, semuanya itu apa saudara? Telah kulakukan. Semuanya itu dilakukan. Sebentar saya lihat bedanya, saudara. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia amat sedih. Sebab ia apa, saudara? Sangat. Di sini bedanya. Apa bedanya Zakheus dengan orang kaya ini? Dua-dua orang kaya. Tapi orang kaya ini, kita lihat di sini. Dia menghampiri Tuhan dengan apa yang dia sudah kerjakan. Saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan. Tapi sesungguhnya, kita tidak akan pernah mampu untuk mencapai keselamatan dengan apa pekerjaan kita. Tapi kita lihat di sini, Zakheus, orang yang jahat, orang yang paling dibenci pada saat itu. Tapi dia menerima apa saudara? Tuhan katakan, aku akan apa saudara? Di rumahmu. Bukan hanya tinggal saudara. Bukan tinggal, dikatakan aku akan apa? Menumpang di rumahmu, kata tepatnya. Nah pagi hari ini, perhatikan saudara. Orang yang kita lihat yang menerima Yesus, pada orang-orang Farisi bilang, wah, Yesus tahu nggak itu? Siapa itu Zakheus? Dia itu orang jahat. Dia itu orang jahat, tapi dikatakan Tuhan, aku akan menumpang di rumahmu. Dia numpang aja saudara. Semua dikatakan orang yang pernah saya tipu, saya balikan 4 kali lipat. Dan setengah harga saya bagikan. Perhatikan di sisi lain orang yang kaya dengan melakukan kemampuannya sendiri, kekuatan sendiri, dia meninggalkan Tuhan. Sisi lain, Lazarus yang dikatakan orang yang jahat. Tapi dia menerima pengampunan daripada Tuhan. Dia diubahkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini, saya mau katakan, tidak bosan-bosan saya katakan. Lazarus Tuhan hanya numpang di rumahnya. Pagi hari ini Tuhan tinggal di dalam rumahmu. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Saudara pasti diubahkan Tuhan. Amin. Tepuk tangannya ragu-ragu deh. Aduh. Ya paling tidak khotbah untuk saya sendiri. Saya percaya kalau Tuhan tinggal dalam kehidupan saya. Lazarus saja diubahkan. Saya percaya semua yang terbaik dari kehidupan saya. Pasti Tuhan berikan pasti nyatakan kehidupan saya. Sebelum saya masuk, saya minta 5 orang. Cepat maju ke depan. 5 orang. 4 orang aja. 5 dengan saya. Saya minta cepat maju. Cepat Pak Jonathan. Saya minta 5 orang aja. Di sebelah kanan 2, di kanan saya 2. Cepat. Ucap apa-apa cepat. Ya 5 orang. 4 orang, 1 lagi. Ya. 1 orang lagi cepat. Ya. 1 orang lagi, 1 ucap sebelah kanan saya. Kita lihat saudara. Apa bedanya orang kaya tadi? Semuanya saya sudah lakukan. Tapi satu Tuhan katakan, dan dia meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, Zakheus ya menerima kasih anugerah Tuhan. Semuanya kebaikan Tuhan dia bagikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini Allah Bapa. Allah Bapa. Ini Allah Anak. Ini Allah Roh Kudus. Minggu depan saudara akan belajar ya, seorang hamba Tuhan ya, Bapak Daniel namanya, orang dari Eropa, namanya Daniel Parangin-angin. Dari Swedia. Ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara percaya semuanya, enggak usah bantah Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, enggak usah pusingin itu semuanya. Tuhan Yesus pasti Tuhan. Enggak usah berdebat mengenai itu. Ini Ucok. Mafia, bukan mafia, bukan. Ucok adalah manusia, sesama gitu. Saya karena pakai jas, ya saya orang baik lah gitu ya. Gitulah di sini saudara. Ya.
Kita tahu dari firman Tuhan mengatakan, sejak kita berdosa Allah mengutus anaknya. Amin. Jauh-jauh sedikit. Mafia sama itu jauh-jauh sedikit. Dia mengirimkan. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Saya manusia ini saudara. Ya. Dia datang ke atas muka bumi ini. Menebus saya. Amin. Dia datang menebus. Habis itu dia bangkit. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dia berikan apa bagi kita? Dia berikan Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi hari ini saudara pahami, ya, saudara dan saya saudara percaya enggak siang hari ini ada malaikat di sampingmu? Ya, ada malaikat Tuhan memelihara engkau. Saudara percaya enggak bahwa di dalam ruang ini ada gelombang elektromagnetik? Saudara enggak lihat. Tapi saudara yang connect dengan wifi di gereja saudara pasti ya connect. Amin. Begitu juga itulah iman. Nanti lain kali saya bicara saudara ya. Percaya enggak? Ada malaikat Tuhan, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Amin. Nah, Roh Kudus ini diberikan bagi kita. Perhatikan. Nah, Roh Kudus ini diam di dalam kita. Apa gunanya Roh Kudus? To reveal who is Jesus. Untuk menyatakan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Yesus sudah berdarah-darah. Dia mengingatkan kita, saudara dan saya, Yesus sudah menderita bagi saudara dan saya. Dia mengingatkan kita semuanya. Untuk itu saudara. Kita ada di sini. Ini saya cerita mengenai tadi Lazarus. Lazarus itu, Zacchaeus. Ya, Zacchaeus. Zacchaeus pada saat itu Roh Kudus belum dicurahkan, ya. Roh Kudus masih ada di surga. Ya Pak ya. Tapi Yesus sudah datang ke atas muka bumi ini. Saya ini orang Kristen. Ya, saya orang Kristen. Kita lihat sih. Yesus datang menebus saya. Ya. Yesus datang menebus saya. Dikatakan tadi kasih. Tapi kasih Tuhan apa tuh? Bukan saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah lebih dahulu mengasihi. Pertanyaan saya, kalau ini yang gede aja deh. Perhatikan, kalau kasih ini, pegang baik-baik, ini dia membawa hidupnya, segenap hidupnya. Kasih itu adalah satu pribadi. Kalau dia berhenti mengasihi kita, dia berhenti jadi Tuhan. Kasih ini segenap hidupnya adalah kasih. Amin. Dan dikatakan kasih ini diberikan bagi kita. Amin. Yesus itu diberikan bagi kita. Kasih ini diberikan kepada saya. Sehingga kita lihat di sini. Sehingga saya bisa mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saya bisa mengasihi Bapa. Sebaliknya, Zacchaeus yang dikatakan penjahat yang gak karu-karuan. Tapi dikatakan, Tuhan katakan, aku akan numpang di rumahmu. Dia membawa kasihnya kepada Zacchaeus. Dan Zacchaeus terima kasihnya. Dia hidupi kasihnya. Dia katakan apa? Segenap kehidupan semuanya orang yang saya pernah tipu, saya kembalikan 4 kali lipat. Dan semuanya harta saya separuh. Kenapa dia bisa bagikan kepada orang lain? Kasihnya. Karena dia menerima kasih daripada Tuhan. Amin. Hari-hari ini, kalau kita seperti orang kaya, dikatakan Tuhan, bagaimana sampai saya bisa masuk surga? Tuhan katakan ini semuanya. Dia katakan semuanya itu saya lakukan. Tapi orang-orang kaya ini kata semuanya saya lakukan. Tuhan katakan oke, jual hartamu. Bagi-bagikan. Enggak bisa. Karena di mana ada hartamu, di situ ternyata hatinya diikat oleh cinta uang. Nanti lain kali saya bicara. Ya, God's way. Prosperity di God's way. Bagaimana kemakmuran dalam jalannya Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini, dia hidup di dalam cinta uang. Kaya enggak salah, Saudara. Punya banyak uang enggak apa-apa. Tapi cinta uang yang salah. Nah, dia berusaha untuk mengasihi Tuhan, saya sudah lakukan ini Tuhan, saya sudah lakukan ini Tuhan, tapi kasih kita, lakukan ini Tuhan, lakukan ini dia mempersembahkan dengan ini. Pasti nggak bisa, pasti kagak cukup. Pasti nggak bisa membuat engkau selamat. Akibatnya apa? Dengan kamu mengasihi Tuhan dengan kekuatanmu, saya katakan ya, bukan habis itu kita nggak usah mengasihi Pak, bukan begitu.
Ya, karena saya katakan karena kamu berusaha mengasihi Tuhan, kamu tidak terima kasih Tuhan, akibatnya apa? Satu saat pasti kamu kecewa. Pasti kamu tinggalin Tuhan. Tetapi pada saat kamu kasih, kamu terima kebaikan Tuhan dalam hidupan kita. Saya terima, saya ini orang paling disayang Tuhan. Saya terima kebaikannya Tuhan hidupan saya. Saya percaya engkau akan bisa membagi kasih kepada sesamamu. Amin. 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 Untuk itu. Jadi, terus kalau begitu saya nggak usah mengasihi, nggak bisa. Kalau kamu memiliki kasih, saya tidak percaya kalau kamu tahan lihat orang miskin di hadapanmu. Saya tidak percaya kalau kasih di depanmu, kamu lihat orang tidak makan, kamu biarin tidak makan. Kalau kasih ada di depanmu. Saya tidak percaya kalau saya katakan, kalau kau tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Halo? Amin. Saya tidak percaya kalau kamu mau menyakiti orang lain. Saya mau percaya pada saat saya disayang Tuhan, saudara juga pasti disayang Tuhan. Amin. Amin. Nah, kenapa saudara? Hal ini kita saudara lihat bedanya. Saudara mau berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatanmu, itu terbatas. Pasti kamu kecewa. Tapi pada saat kamu terima kebaikannya Tuhan seperti Lazarus, dia akan membagikan hidupnya bagi sesamanya. Amin. Amin. Untuk itu, ya seringkali kita mengatakan, yuk kamu mesti mengasihi Tuhan. Yes, kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita mengasihi Tuhan adalah buah dari apa yang saya terima dari Tuhan. Amin. Kalau saya belum terima dari Tuhan, apa yang saya mau bagikan? Kalau saya mau bagikan juga, saya mau bagikan ini yang saya miliki, saya bagikan ini. Akibatnya apa ya? Kamu kan saya kasih kemarin 100, balikin 100. Kamu kan kemarin saya tolong, kalau kamu bukan saya tolong kamu itu udah mati. Padahal nggak ngerti nggak? Mati hidupnya orang di tangan Tuhan. Karena dengan kekuatanmu sendiri. Tahu nggak? Kalau saya nggak bantu kamu itu anakmu tuh nggak sekolah. Itu kekuatan kamu. Tetapi kalau kamu memiliki kasih Tuhan, apakah Tuhan ngomong begitu? Apakah Tuhan ngomong begitu? Tuhan mau memeluk saudara dan saya. Tuhan mau punya hubungan saudara dan saya. Amin. Pada saat kau memiliki ini, saudara, kau sedang terhubung ke surga. Sedang terhubung ke surga. Saya tidak percaya kalau kau melihat orang susah, kamu biasa-biasa saja. Ya. Tidak ada getaran-getaran ya, untuk mau saling mengasihi. Karena kita terima kebaikan Tuhan. Dikatakan itulah saudara saling mengasihi. Coba bayangkan kalau pegang baik-baik. Kalau semuanya kita menerima kebaikan Tuhan ini. Siang hari ini, saudara menerima yang terbaik dari Tuhan. Coba hitung aja. Saudara berapa yang ada? 50-70 orang. Saudara boleh bagikan kepada yang lain. Oh saya nggak punya apa-apa Pak. Saya belum bisa bagikan. Siapa bilang kau tidak punya apa-apa? Saudara punya Yesus. Paling tidak saudara bisa berdoa. Amin. Amin saudara. Amin. Saya tidak percaya kalau saudara tutup mata dengan orang-orang yang berkesusahan. Kalau kamu mau, saya percaya saudara. Sampai kau punya kasih. Kamu melihat orang yang susah. Tuhan, saya berdoa untuk ibu ini. Dia susah Tuhan. Kira-kira Tuhan tinggal diam enggak? Pasti engkau akan diberkati. Blessed to be blessing. Amin. Inilah menjadi kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara. Amin. Kalau kau mengenal kasih Tuhan untuk saudara dan saya, saudara akan tidak pernah tinggal diam. Saudara akan dipakai Tuhan untuk mencurahkan kasih-Nya, untuk mencurahkan berkat-Nya bagi saudara dan saya. Saudara akan menjadi alat-alatnya. Kita akan menyelesaikan amanat agung bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh untuk Tuhan, saudara. Terima kasih. Thank you semuanya Pak Jonathan. Thank you. Amin. Saya berdoa saudara nangkap saudara kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita bangkit sama-sama berdiri saudara. Oh namakan Allah masyanara. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jangan lagi pikir Pak, saya nggak punya apa-apa Pak. Atau sebaliknya Pak, saya masih muda. Siapa bilang? Setiap saudara dan saya pasti bisa dipakai Tuhan. Amin. Masalahnya, saudara sudah terima nggak? Saudara sudah menerima kebaikan Tuhan. Orang kaya dan orang Lazarus. Kita lihat di sini.
Tuhan mengatakan, aku mau numpang ke rumahmu. Nah, saudara tahu, seluruh keluarga Lazarus diselamatkan. Menerima Tuhan Yesus. Amin. Hari ini, berapa lama saudara-saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Coba renungkan. Seberapa besar apa yang kau sudah terima dari Tuhan? Saudara, berapa besar saudara berani percaya atas kasih-Nya? Karena Dia menentukan kemampuan saudara di dalam Tuhan. Seberapa saudara berani percaya sekali lagi. Karena pada saat saudara berani percaya, firman Tuhan bukan saya yang ngomong, tidak ada ketakutan. Semuanya tutup mata saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Kristus yang ada hikmatmu dalam terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Memiliki keberanian untuk percaya saudara dan saya orang yang paling disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga tidak ada kesombongan. Saya boleh melakukan ini karena buah dari kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya boleh membantu orang lain karena buah dari kasih yang saya terima pagi hari ini. Dan sebaliknya, engkau yang mungkin masih ragu-ragu, apakah saya disayang Tuhan? Apakah saya dikasihi Tuhan? Pagi hari ini saya mau mengajak, yuk kita datang sama-sama. Dia sudah bayar harga yang mahal. Harga mendekat, kara, korban itu. Saya sudah dekat kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Saya begitu merasakan hari-hari ini
hidup dalam kekhawatiran, takut akan Tuhan cukupkah, takut dengan kecukupan yang ada, takut dengan anak-anaknya masa depannya. Anak saya mau jadi apa, Pak? Percaya. Engkau yang datang lemah tubuh yang sakit, mari datang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosan sampaikan. Apakah Tuhan mau sembuhkan saya, Pak? 1000% Tuhan mau lihat kau sehat. Pagi hari ini terima kesembuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, nama seperti Bartimius melihat kehidupan Tuhan Yesus, bahkan sampai melihat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kau pagi hari ini lihat apa yang kebutuhkan atas muka bumi ini. Lihat Yesus. Engkau yang sakit, lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya Tuhan sudah menyembuhkan semuanya sakit penyakit kita. Terima tubuh yang sehat. Katakan, saya sehat, saya diberkati Tuhan. Cabut sampai akar-akarnya. Memiliki understanding yang benar. Engkau adalah orang yang disayang Tuhan. Kasihnya Tuhan untuk kamu, untuk saya, untuk kita semuanya. Dan saya percaya kamu merombak hubunganmu dengan Tuhan. Setiap saudara hadapi masalah, panggil nama Tuhan. Masa depanmu penuh harapan. Sandarkan hidupanmu sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Masing-masing berdoa. Enggak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Apa saudara mengucapkan? Seperti Tuhan Yesus di depan Bartimius mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Hubunganmu dipulihkan dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Bapa. Kami percaya itu segala belenggu-belenggu, segala tipu muslihat, segala pemikiran-pemikiran tidak benar, kamu cabut dalam nama Yesus Kristus. Kami adalah orang yang paling disayang Tuhan. Kasih-Mu Tuhan untuk kami, untuk saya Tuhan. Hidup-Mu Tuhan untuk saya. Oh, namakan naralabasya. Berkat-berkat surgawi untuk saya Tuhan. Untuk kami semuanya Tuhan. Untuk Kau pakai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala ketakutan-ketakutan sudah dihalau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah orang yang paling disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Terpuji-pujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya disayang Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Silahkan duduk sebentar saudara. Kita akan memberi persembahan sambil kita melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu berjalan. Besar Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, berikan kasih karunia tanpa batas. Menghadapkan wajah-Nya bagi kita semua, memberikan shalom, damai sejahtera. Bagi semuanya yang kita kasih, yang kita sayangi.
Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam mata pencarian pendidikan, sekolah, usaha, bisnis kita, keluarga kita, sekolah kita, apapun semuanya Tuhan berhasil. Kesehatan, ada damai sejahtera, ada kekuatan. Menjauhkan kita semua segala macam sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan. Menjauhkan kita semua segala macam intimidasi. Menjauhkan kita semua segala tipu muslihat iblis. Menjauhkan kita semuanya segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semua sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terima tubuh yang sehat, terima tubuh yang diberkati Tuhan. Terima pemulihan yang sempurna dalam kehidupan kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kasih Allah limpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Bersih inti memes Roh Kudus menyertai kita di siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya di sayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jangan lupa minggu depan saudara saya katakan satu hamba Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kita mengenai tatanan rohani, roh tubuh jiwa kita. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Haleluya.